Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky. Selamat datang di channel YouTube ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video ini. Nah, di pertemuan yang saat ini saya akan berbagi untuk administrasi wali kelas. Jadi selain kita guru sebagai pengajar, juga kita biasanya mempunyai tugas tambahan seperti wakil kepala sekolah dan wali kelas. Nah, wali kelas juga harus punya administrasi yang baik untuk siswa-siswanya gitu. Bisa kita buatkan seperti profil siswa tersebut dalam kelas, kemudian salah satunya ini ada agenda kelas, daftar hadir, rekapnya, kemudian buku pembinaan. Nah, ini saya tampilkan buku pembinaan siswa untuk memonitoring siswa setiap individunya gitu. Nah, di buku pembinaan ini saya membuat sebagai wali kelas beberapa yang saya lakukan. Alhamdulillah berjalan dengan baik, karena dengan buatnya ini siswa juga tahu kalau mereka ternyata diawasi atau dibimbing, dikontrol lah ibaratnya dengan wali kelasnya gitu. Nanti saya buatkan di cover, saya buat wali kelasnya, kemudian nama. Kalau Bapak Ibu yang punya NIP silahkan NIP, NPTK juga boleh, atau ditambahkan seperti apa silahkan dimodifikasi. Kemudian di bagian ini saya tulis lembar pembinaan peserta didik, kemudian ada identitas anak itu lengkap gitu ya. Kemudian nama orang tua, alasannya sih kalau menurut saya nama ayah dan ibu itu terkadang ya namanya kita pembinaan. Kadang-kadang kalau anak yang bermasalah itu bayangan anak bakal kita marahin gitu, padahal seharusnya kita juga sebagai wali kelas adalah sebagai orang tuanya mereka juga, sehingga membimbing apa sih yang perlu dilakukan, cara belajar atau sebagainya lah gitu ya. Kemudian nomor ponsel ini bisa Bapak Ibu isi mungkin nomor HP orang tuanya atau nomor HP anaknya lah, yang penting aktif untuk menghubungkan ke orang tuanya gitu ya. Alamat rumah ini kalau saya tujuannya ketika memang orang tuanya dari anak ini kita panggil tidak ada respon, saya biasanya berkunjung gitu ya. Jadi nanti insya Allah saya buatkan lembar kunjung orang tua siswa ya gitu. Jadi guru wali kelasnya datang ke rumah, coba kita buat buku kunjungan gitu. Kemudian di hari tanggal ini sama ya, seperti biasa ya, namanya kita administrasi harus ada hari tanggal. Kemudian di sini ada uraian peristiwa. Uraian peristiwa itu bisa juga sih kita buat misalkan kasus gitu, apa yang terjadi. Kemudian tindak lanjut ini setelah kita memanggil orang tua atau anak tersebut, kita buat solusi apa. Apakah misalkan ini yang paling ekstrim adalah kita skorsing gitu ya. Kita tulis di sini kita skorsing apa. Kemudian setelah itu kita orang tua atau walinya juga harus mengetahui bahwa anak itu memang seperti itu. Kemudian peserta didiknya harus tanda tangan juga gitu. Atau misalkan di sini uraiannya pemanggilan satu peristiwa apa, misalnya siswa bolos gitu ya. Kemudian tindak lanjutnya kita pemanggilan satu, gitu. Ini saya buat di kertas F4. Jadi nanti Bapak Ibu yang memang sebagai wali kelas bisa memodifikasi ya. Kemudian di lembar kedua ini kan saya buat memang agak banyak, tujuannya kalau memang tulisannya banyak kan bisa dibolak-balik gitu ya di lembar belakangnya. Jadi kalau memang Bapak Ibu cukup satu lembar aja, nanti yang lembar satunya adalah anak yang lainnya, itu bisa juga. Nah, ini foto fleksibel sih, kalau Bapak Ibu punya banyak fotonya, taruh anak ini juga nggak masalah. Nggak masalah sih, ini kan saya sekedar contoh saja ya. Itu Bapak Ibu. Nah, ini fungsinya kalau menurut saya, dan saya beberapa kali menjadi wali kelas, adalah sebagai benteng
ketika nanti ada orang tua yang dalam tanda kutip ya, tidak terima anaknya tidak naik kelas gitu, atau anak itu kita skorsing. Nah, di sini ada beberapa catatannya, sehingga nanti kayak surat panggilan itu dilampirkan di buku. Kita buat kayak makalah gitu ya, kita buat makalah dalam buku agenda gitu, kita buat ini dalam satu kelas. Jadi siswa juga merasa terpantau bahwa oh ternyata saya diawasi. Karena kan sebenarnya menurut saya wali kelas itu sebagai BK atau orang tua mereka gitu ya. Ketika ada masalah pasti anak itu larinya kemana? Ketika di sekolah ya, larinya kemana? Bahkan terkadang anak-anak itu, apalagi kalau yang SMP dan SMA itu kan mereka sudah mulai pubertas gitu ya, sudah mengenal lawan jenis atau sudah mengenal permasalahan, kemudian tingkat emosionalnya tinggi. Saya lebih seperti itu, jadi memanggil dia anak itu bagaimana solusinya. Kadang kita anggap dia sebagai teman, sehingga anak masalah di rumah itu tidak dibawa sekolah, atau punya permasalahan di sekolah dengan siapa, kita juga bisa punya solusi. Nah itu menurut saya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini bagi saya sebagai buku benteng pembinaan anak gitu ya. Nah saya rasa cukup Bapak Ibu, ini penjelasan dari saya, dan ini format saya murni buat sendiri, sehingga nanti Bapak Ibu bisa memodifikasi, silahkan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat, terutama bagi kita di kurikulum 13 kurikulum Merdeka ya. Sudah siswa banyak untuk berkolaborasi dengan kita gitu ya. Saya akhiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.